Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kader Partai Demokrat Kota Cimahi, hari ini kita kembali bisa melakukan kegiatan rutin, yaitu Jumat mengaji atau malam Jumat mengaji, Jumat. Marilah untuk itu kita bersyukur kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan ridhonya lah acara ini secara rutin dapat berjalan. Tentunya tak lupa salawat dan salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan salah kita selaku pengikutnya akan mendapatkan syafaat dia. Amin. Yang kami hormati, kami banggakan Ustaz Mahmud, Ustaz Hendrik yang setia memimpin kegiatan Jumanji, Mas Ari sebagai Ketua Jumanji, tentunya yang tak letih, tak bosan selalu menghimbau setiap Kamis siang atau Kamis menjelang sore selalu sudah ada SMS untuk mengingatkan kita sekalian untuk mengikuti kegiatan Jumanji. Juga yang kami hormati Pak Wakil Ketua DPRD Pak Edi Kanedi, dan tentunya dengan seluruh jajaran fraksi Partai Demokrat Kota Cimahi yang telah memberikan jamuan selama ini, mulai sejak awal periode 2024-2029 untuk kegiatan Jumanji ini didukung, disupport oleh 6 anggota DPRD secara bergantian setiap minggu. Alhamdulillah. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang rutin menghadiri kegiatan Jumanji. Alhamdulillah ini sudah yang kesekian puluh, mungkin 900 kalinya kita melakukan kegiatan Jumanji. Ya tentunya kegiatan Jumanji ini memberikan manfaat yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat, tapi saya yakin ada nilai tambah ya kalau kita melakukan kegiatan Jumanji. Secara rohani paling tidak kita selalu diingatkan, selalu kita dicerahkan kembali, selalu kita dikembalikan kepada ajaran kita ya, untuk selalu membaca Yasin, bersolawat kepada Rasulullah. Semuanya ini kita selalu diingatkan setiap minggu ya. Ibarat batu sekeras apapun kalau digosok setiap minggu dibandingkan dengan batu yang tidak digosok setiap minggu akan berbeda. Inilah untuk mengasah batin kita. Ibarat pisau ya, bedok sekalipun itu kalau sering diasah itu akan bisa lebih tajam daripada silet. Tapi kalau nggak pernah kita asah, tidak pernah kita bersihkan ya, tentunya ini menjadi barang yang tumpul yang tidak bisa untuk memotong apapun. Ini satu manfaat daripada Jumanji. Dan juga disinilah keakraban ya, daripada kegiatan ini, sehingga terjadilah silaturahmi, saling mendoakan, saling bertegur sapa, saling bercengkerama, saling bersilaturahmi. Sehingga dengan itu insya Allah kita akan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT. Karena kita selalu mengingat Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa. Inilah yang saya rasakan untuk kegiatan Jumanji. Sehingga sebetulnya awalnya saya sudah punya rencana mau pulang tadi pagi setelah mendengar berita yang menyedihkan ya. Pasti ya sudah, walaupun tinggal menunggu hasil KPU, saya bisa pulang. Tapi kok saya sudah lama gak ikut Jumanji. Kepingin saya ikut, makanya saya bilang walaupun seharian saya tidak ada acara, saya betul-betul ingin mengikuti kegiatan hari ini. Kangen saya dengan teman-teman semua.
kangen kebersamaannya, kangen bercandaannya. Kemudian terkait dengan kegiatan pilkada, saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh struktural DPC, PAC, ranting, dan seluruh kader yang telah berusaha semaksimal mungkin, yang telah berjuang ya, untuk kemenangan pasangan Dik Bagja. Sejak awal sampai dengan hari kemarin penghitungan suara atau 1 hari sebelumnya, kita juga masih melakukan upaya untuk kemenangan Dik dan Bagja. Walaupun kita sama-sama tahu hasilnya memang tidak seperti yang kita harapkan, tapi itulah takdir Allah. Jadi kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berdoa, tetapi kita tidak boleh menuntut hasil. Itu pendapat saya, itu keyakinan saya. Sehingga begitu hasil diberikan oleh Allah, apapun hasilnya, itu sudah merupakan yang terbaik bagi kita, juga bagi Kota Cimahi. Tinggal bagaimana kita turut mengawal kebijakan-kebijakan pro rakyat yang akan dibuat oleh wali kota terpilih dan wakil wali kota, dan tentunya kita juga harus memberikan kritik, memberikan saran, ya, memberikan ingatan kepada wali kota terpilih kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak. Tugasnya apa? Tugasnya Pak Edi dan kawan-kawan? Bukan. Tugas kita semua. Karena di partai politik itu selalu ada koalisi dan ada oposisi. Tetapi juga tidak hanya atau bersejauh itu waton ikut koalisi atau waton oposisi, tapi juga harus yang oposisi yang bertanggung jawab. Tidak sekedar mengkritik, tidak sekedar memberikan celaan, tapi juga memberikan solusi. Itu yang diajarkan oleh Bapak kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, jadi tentunya saya sebagai Ketua DPC mengikuti seluruh kegiatan pilkada dari awal hingga tadi malam. Saya mengikuti terus walaupun saya tidak ada di Cimahi, tapi saya berkomunikasi dengan Pak Iwan, dengan Pak Alfian, dengan Pak Bandon. Selalu berkomunikasi ya untuk memastikan bahwa teman-teman ini jalan. Sampai kita mungkin ya kalau kita lihat, saya juga mendapat laporan dari Pak Bandon dan teman-teman, apakah partai-partai lain juga melakukan kegiatan yang sama dengan kita. Ya, kita paling tidak sudah punya 15 pertemuan, 15 kali pertemuan, yang setiap pertemuan dihadiri oleh 200 orang. Ya kan? Ini yang dilakukan oleh kita. Tapi di dalam proses anggota DPR tentu juga bertemu juga dengan masyarakat, dan saya yakin anggota DPR juga turut mensosialisasikan dan mengkampanyekan Dik Bagja. Juga pribadi-pribadi teman-teman sekalian di lingkungannya, pasti kalau ketemu orang ditanya siapa pilihanmu, pilihanku adalah Dik Bagja. Ayo kita pilih Dik Bagja pasangan nomor 1. Ini sudah saya lihat, saya dengarkan, mendapatkan laporan dari teman-teman. Kita terus bergerak, kita terus berjuang, dan semangat teman-teman luar biasa. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu kader semuanya, karena inilah upaya maksimal yang kita bisa berikan kepada pasangan Dik Bagja. Nah, tinggal saya ingin lihat lagi apakah di kantong-kantong Demokrat kita menang. Ini yang kemudian harus saya pertanggungjawabkan kepada DPD dan DPP. Karena pasti kalah akan diuber saya. Kenapa kalah? Apa? Ya, saya akan nanti kalau laporan itu masuknya bagus, saya akan laporkan bahwa di kantong-kantong kita, di tempat kita di mana kita basis-basis Demokrat rata-rata menang. Saya katakan Pak Bandon, kalau menang 100 mungkin sulit, tapi paling tidak 80% dari kantong-kantong kita itu memenangkan Dik Bagja. Ini sudah menjadi tolok ukur yang cukup. Walaupun saya lihat beberapa daerah menangnya telat, ya. Di tempatnya Pak Iwan ada yang
Nomor satunya sampai 200 lebih, nomor 2-nya hanya sekitar 90-an atau 70-an. Mungkin di tempat Pak Edi juga ada yang seperti itu. Tapi juga ada di tempat-tempat kita yang dimana kita tinggal juga mengalami kekalahan. Itu wajar. Jadi ini yang evaluasi ini yang bukan evaluasi, laporan ini yang sedang saya susun. Tapi kalau evaluasi bagi saya sudah terlambat. Tidak perlu lagi dievaluasi karena apapun sudah terjadi. Toh kalau kita evaluasi kita temukan nih kenapa kita kalah, kita baru bisa perbaiki 5 tahun kemudian, masih terlalu lama. Dan 5 tahun kemudian belum tentu perilaku politik masyarakat Cimahi dan aturan politiknya juga masih sama dengan yang ada di 2024. Jadi percuma apapun yang kita lakukan untuk kegiatan evaluasi kenapa kita kalah, karena begini, karena begitu, karena begono, karena begini, itu akan menjadi hal yang percuma dan akan menambah sakit hati kita. Percuma, ngapain? Nggak usah lagi. Tinggal kita mengevaluasi di mana kantong-kantong kita, sehingga itulah yang menjadi nantinya bahwa kalau kantong-kantong kita tetap fatsun dengan arahan Demokrat memenangkan pasangan Fikri Baja, kita bisa berharap bahwa 2029 kantong itu akan tetap menjadi kantongnya Demokrat. Yang lari kita tanya, kenapa lari? Kenapa berubah pilihan? Kenapa tidak ikut arahan Demokrat? Ini yang kemudian nanti akan kita pelajari. Sehingga 2029 kita punya bekal lebih banyak lagi, bekal pengalaman, bekal kekalahan, bekal pengalaman yang nggak baik, bekal kekecewaan yang kemudian harus kita ramu menjadi yang nggak enak itu menjadi jamin, menjadi obat. Saya rasa namanya obat nggak ada yang enak. Semua obat rasanya pahit, apalagi jamu. Jamu itu semakin pahit, kata semakin manjur, ya kan? Tapi kalau yang enak-enak, yang manis-manis justru itu memberi sakit. Coba kalau kita makan kebanyakan gula, diabetes mellitus. Kita kebanyakan makan yang enak-enak, kolesterol naik, iya kan? Ini yang harus jadi perhatian kita. Jadi tidak semua yang nggak enak itu tetap nggak enak, atau yang enak tetap enak atau tidak enak. Tapi dalam dunia kesehatan juga bisa kita lihat bahwa yang enak-enak itu justru memberikan sakit. Tapi kalau yang nggak enak-enak, insya Allah kita akan sehat. Contoh, kita puasa. Puasa itu nggak enak, tapi puasa itu menyehatkan. Kita sehari makan 3 kali enak, tapi insya Allah akan ada efek yang akan membuat kita menjadi nggak enak, menjadi sakit. Overweight, kegemukan, ya. Kemudian efeknya bisa kolesterol tinggi, asam urat naik, gula darah tinggi. Tapi kalau orang sering puasa, sering olahraga juga kalau kita nggak senang juga capek, pasti keringetan, capek, lelah. Tapi insya Allah itu menjadi obat, menjadi penguat, menjadi kesehatan bagi kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Ya. Mari kita terus bergerak, ya. Demokratnya terus bergerak, hidupkan lagi, ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini, ramaikan lagi, ya. Alhamdulillah nanti salah kalau sudah gedung ini jadi dan diresmikan dan kemudian kita gunakan harus lebih ramai lagi. Amin. Untuk mengisi kegiatan-kegiatan di nanti ke depan akan ada ide lain juga sekarang belum terpikirkan oleh saya, tapi bagaimana nanti akan saya mungkin ada satu kegiatan-kegiatan yang kepada masyarakat lagi, ya. Kita juga mengevaluasi dari hasil pemilu kita di pileg kita 2024, kita mengalami penurunan, ya. Padahal kita sudah gerakannya sudah seperti itu, ya. Ini yang penting kita akan evaluasi terhadap perilaku masyarakat menghadapi pemilu legislatif maupun pilkada. Ini yang harus menjadi catatan kita. Kejadian kekalahan Pak Fikri Baja ini mirip-mirip dengan saya. Saya tidak menang, ya. Di berbagai pendapat, baik yang disalahkan maupun luar, nama saya selalu masuk sebagai yang masuk di antara 7 orang yang mewakili Bandung Cimahi untuk masuk ke DPR RI. Tapi nyatanya saya kalah. Sama dengan Pak Fikri, surveinya menang. Dari awal survei menang. Quick Count pun masih
mengatakan menang dengan perbedaan sekitar 5%. Tapi nyatanya ini ya kita dapatkan. Jadi survei juga tidak bisa kita gunakan sebagai pedoman. Mari kita terus belajar, mari kita terus bergerak agar Demokrat 2009 mungkin kalau dalam menjelang puasa hilalnya sudah mulai kelihatan bahwa kita sudah bergabung ke pemerintahan. Ada 5 menteri dari Demokrat, ya tentunya itu memberikan efek, pasti memberikan efek kepada Partai Demokrat. Jangan pesimis, jangan kita kecil hati dengan kekalahan ini, tapi kita harus bisa untuk terus bergerak, terus maju ya, untuk memberikan kemajuan bagi kota Cimahi. Saya kira ini ya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terus hidupkan kegiatan-kegiatan rutin DPC yang tidak ada dimiliki oleh DPC lain dimanapun, walaupun partainya berbasis partai Islam ya, tapi tidak juga mengadakan kegiatan rutin. Saya kira itu ya, inilah kelebihan kita. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, menjadi menjadi energi bagi kita terus. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.